Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Melatok. Saya bersyukur saat ini saya bisa berbagi berkat kepada saudara-saudara sekalian sesuai dengan tema yang ada di judul dari video ini atau thumbnail dari video ini. Dan saat ini saya ada di Sulawesi Utara, ya. Saya lagi ada jadwal KKR di Langoan, Sulawesi Utara. Itu dari Manado kita kurang lebih 1,5 jam ke Langoan. Tapi saya nginapnya di Tomohon. Nah, ini di Tomohon. Sekarang saya lagi di Danau Linau. Danau Linau yang ada di belakang saya, ya. Saya akan tunjukkan dulu Danau Linau sebelum saya menyoroti judul dari video saya pada saat ini. Ya, ini di sekitar Danau Linau, ya. Danau Linau di Tomohon, ya. Pemandangannya sangat bagus, saudara-saudara. Pemandangannya sangat bagus dan ini yang membuat kita semua bangga dengan Indonesia, ya. Mau dimanapun di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, pemandangannya, kekayaan alamnya tuh luar biasa sekali, ya. Dan saya bersyukur saya ada di Sulawesi Utara untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan tema kita, ya, thumbnail video yang saya angkat judul pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan itu terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33, di mana Paulus catat di sana bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini video saya yang ketiga. Saya membuat video dan pemicunya adalah video saudara Daniel Mananta, ya. Saudara Daniel Mananta dalam kedekatannya dengan Abdul Somad. Video pertama saya buat di Nazaret, ya kan. Video kedua saya buat di Kairo, di piramid itu, dan video ketiga di Tomohon, iya kan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik adalah satu kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat, ya. Kalau bertolak dari saudara Daniel Mananta yang semakin dekat dengan Ustadz Abdul Somad, dan kemudian mulai punya pemikiran yang hampir mirip, ya, di mana Ustadz Abdul Somad bilang di salib ada jin kafir, dan kemudian Daniel Mananta bilang secara eksplisit, videonya sudah bertebaran luas di media sosial, di TikTok, di YouTube, Facebook, bahwa Daniel Mananta pun sepaham atau setuju dengan UAS, di mana dia bilang ada unclean spirit. Dan saya sudah tanggapi di video pertama waktu saya di Nazaret itu, saya bilang kalau masukan supaya orang Kristen jangan sembah patung itu pasti benar. Tapi yang menjadi salah di sana adalah yang kita kasih masukan sebagai saudara seiman buat Daniel adalah bahwa harusnya jangan bawa-bawa nama UAS, kalau tidak nanti repot, ya. Memang kita ini kalau dalam pergaulan, kita bergaul dengan siapa, lama-lama kita bisa sama seperti dia, ya. Sekalipun kita punya kebiasaan baik, kita punya prinsip-prinsip iman yang baik, tetapi kalau kita
tidak berhati-hati di dalam pergaulan kita, siapapun kita akan mengalami kemunduran perlahan-lahan. Dan kalau pergaulan yang buruk itu dipertahankan, maka itu bisa bahaya. Nah, saya menganggap bahwa pergaulan Daniel Mananta dengan UAS itu buruk. Buruk dalam artian bukan hal moral ya, tetapi buruk dalam artian pandangan tentang iman Kristen ya. Saya berharap ya Daniel Mananta mendengar video ini sehingga bisa berpikir lebih matang, lebih baik-baik. Takutnya hal-hal lain yang di dalam Kristen yang sudah dipegang oleh Daniel Mananta, yang dipercaya oleh Daniel Mananta, misalnya tentang ketritunggalan. Ya sudah pasti Somat tidak percaya Tritunggal. Somat tidak percaya tentang satu Allah tiga pribadi. Atau bicara tentang ketuhanan Tuhan Yesus Kristus. Ya, UAS sudah pasti tidak percaya bahwa Roh Kudus itu Allah, Yesus itu Allah, Bapa itu Allah, satu hakikatnya yaitu Allah dan pribadinya ada tiga. Itu kan jelas dalam kitab suci. Dari kasus di mana Daniel Mananta kemudian menyetujui apa yang dikatakan oleh UAS berkaitan dengan jin kafir yang kemudian diartikan atau diistilahkan oleh Daniel sebagai unclean spirit. Nah, saya pribadi melihatnya inilah, kalau salah bergaul lama-lama jadi mirip begitu loh. Takutnya kebenaran-kebenaran mutlak yang sangat eksklusif yang diajarkan oleh Injil, diajarkan oleh kitab suci, yang tidak mungkin diganggu gugat oleh apapun itu. Buat saudara Daniel Mananta, ya saya sebagai rohaniwan, sebagai YouTuber Kristen, saya kasih ingat sama saudara Daniel, hati-hati jangan sampai kelamaan bergaul, kedekatan, lama-lama tiba-tiba Daniel sudah tidak percaya lagi Yesus Tuhan. Daniel hanya percaya, oh Yesus Nabi Isa, dia bukan Tuhan misalnya. Itu yang kami sebagai saudara seiman kami ingatkan. Tentu kita tidak dilarang bergaul dengan agama lain dalam batasan-batasan yang jelas. Dalam batasan-batasan NKRI, Pancasila. Tapi bagaimanapun harus dijaga sehingga kita tidak terindoktrinasi dengan doktrin-doktrin yang notabene bertentangan dengan doktrin yang kita pegang selama ini. Sebagai pengikut Kristus, sebagai penyembah Yesus, di mana Tuhan Yesus telah menguduskan kita, Tuhan Yesus telah memisahkan kita dari dunia ini, Dia bawa kita dari gelap menuju terang yang ajaib. Dan sudah pasti kalau orang punya pemahaman yang baik, pengakuan yang benar, pertobatan yang sejati, pengakuan iman yang luar biasa, itu kan sudah pasti menurut ajaran Kristen, itu bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Allah. Tapi apakah sekalipun Roh Kudus sudah bekerja dalam diri kita, lalu kita bisa asal-asal saja bergaul, lalu di tengah-tengah pergaulan kita juga tidak bisa lagi menyatakan yang benar. Menyatakan yang benar yang mana? Yaitu bahwa Yesus itu Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia firman Allah yang telah menjadi manusia. Dan sudah pasti ini ditolak oleh Somat. Saya sebagai yang pernah menanggapi beberapa videonya Somat, saya tahu persis bahwa UAS ini atau Ustadz Abdul Somad ini, dia pasti tidak akan setuju. Begitu saudara Daniel Mananta. Jadi mungkin Daniel Mananta perlu dengar ini supaya jangan sampai salah begitu. Dan ya, kalau UAS punya pandangan begitu, mungkin tidak ada yang melarang. Saya tidak bilang UAS tuh gimana-gimana begitu ya. Tetapi maksud saya menyangkut pemahaman, karena pernah ada latar belakang peristiwa di mana dia menanggapi Kristen dengan begitu miring, kan begitu. Jadi ya buat saudara Daniel Mananta, percayalah orang Kristen pasti mengasihi Anda. Semua YouTuber Kristen yang menanggapi video Anda
pasti mereka, saya yakin kebanyakan di antara mereka hanya mau menolong Anda supaya Anda jangan salah bicara, Anda jangan salah bergaul. Secara khusus saya pada saat ini, Anda jangan salah bergaul, apalagi dalam hal doktrin-doktrin ya. Mungkin kalau moral, saya pikir Daniel punya moral yang baik, kesaksian yang baik, tapi harus diwaspadai begitu loh. Dan ini juga pesan bagi semua orang Kristen yang lain, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jaga pergaulan kita ya. Kalau khusus kedekatan Daniel Mananta dan UAS itu, saya hanya persoalkan masalah pemahaman saja ya. Jangan sampai kemudian menjadi keluar dari apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Tetapi juga bisa berarti bahwa ada pandangan, ada pergaulan-pergaulan buruk yang bisa merusakkan moral kita ya. Oleh karena itu mari kita teladani tokoh-tokoh Alkitab seperti Daniel. Nah, Daniel Mananta, ingat tuh Daniel di dalam kitab Daniel, sekalipun ada larangan jangan berdoa kepada Tuhan, dia tetap berdoa. Sekalipun konsekuensinya adalah gua singa. Temannya yang 3 orang itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, disuruh menyembah patung Nebukadnezar, mereka tidak mau karena mereka memegang firman Allah. Nah, maksud saya mari kita berhati-hati ya. Baik Daniel Mananta maupun saya pribadi, saya juga bicara untuk diri saya. Saya juga punya banyak kenalan orang Muslim. Tetapi ya sudah kita sampai kepada level agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku, gitu loh. Saya tidak perlu hina agamamu dan kau juga tidak perlu hina agamaku, kan kayak begitu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan kepada orang Kristen yang lain tetap waspada, tetap tetap berhati-hati di dalam pergaulan kita ya, supaya kita jangan salah langkah ya. Kita semua harus pegang iman kita baik-baik di Indonesia tercinta yang majemuk ini. Kita menghargai siapapun, tapi sekali lagi jangan sampai iman kita tergoncang dengan pergaulan yang salah, dengan pemahaman yang salah. Dan itu harus diingat oleh kita semua, baik saudara Daniel Mananta atau siapapun, termasuk saya tentunya ya. Sekali lagi kita bersahabat dengan semua orang, tapi batasan-batasan harus dijaga, jangan sampai kecolongan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Pendeta Mel Atok, juga minta dukungan doa sepanjang saya KKR di Sulawesi Utara ini ya, di Langoan, di gereja GBI Maranatha Victory ya, GBI Maranatha Victory di Langoan selama 2 malam. Dan setelah itu saya lanjut KKR Natal di Ternate, dan setelah itu pulang Kupang, dan tanggal 12-13 saya KKR di Makassar, lalu tanggal 13-14 KKR di Ambon, dan seterusnya. Buat yang di Ambon itu tanggal 14 saya di Baileonya GPM, Gereja Protestan Maluku Jemaat Maranatha Kota Ambon. Lalu lanjut di Gereja Bethel Indonesia Focus on Christ, dan beberapa gereja Bethel yang lain. Di Makassar juga teman-teman GBI juga yang bikin acara, aduh saya lupa nama tempatnya. Biasanya undangan-undangan sudah mereka buat, dan kiranya bisa menjadi perhatian bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, kawan-kawan, pendukung. Doakan kami supaya kemitraan kami dengan teman-teman dari gereja lain itu mendatangkan berkat, sukacita, persatuan gereja. Karena topik kita kan kalau pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tapi kalau kita bergaul dengan sesama orang percaya, walaupun beda sinode, yang mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah Tritunggal adalah kebenaran yang mutlak yang tidak bisa diganggu gugat, maka saya pikir itu akan menjadi sangat luar biasa ya. Oleh karena itu saya Pendeta Mel Atok dari Danau Linau, Tomohon, Sulawesi Utara menyampaikan ini.
dan memohon doa sekaligus mengingatkan kita tetap jaga pergaulan kita. Sampai jumpa. Salam, Tuhan Yesus memberkati.